Halo semua, aku Andara Masita, program studi pendidikan IPA, Universitas PGRI Madiun. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kimia fisik organisasi kehidupan dengan dosen Bapak Muhammad Arfi Setiawan. Percobaan pertama yaitu osmosis pada kentang. Topik kimia fisik yaitu transportasi molekul dan tekanan osmotik. Organisasi kehidupan yaitu sel tumbuhan dan membran semi-permeable. Osmosis adalah perpindahan air melalui selaput sel yang bersifat semi-permeable atau hanya bisa ditembus oleh molekul air. Larutan garam bersifat hipertonis lebih pekat sehingga air berpindah dari dalam sel kentang keluar sel. Kentang dalam air garam ukurannya mengecil dan teksturnya menjadi lunak. Ini terjadi karena kentang kehilangan air dalam sel-selnya atau krenasi. Air tawar atau biasa bersifat hipotonis lebih encer sehingga air berpindah dari luar sel ke dalam sel kentang. Kentang dalam air biasa ukurannya cenderung tidak berubah atau bertambah sedikit dan teksturnya tetap keras bahkan terasa lebih keras. Ini terjadi karena air berpindah dari luar ke dalam sel kentang dan menambah volume sel. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu teknik pengawetan makanan seperti acar, manisan, dan asinan menggunakan prinsip osmosis. Larutan asam, asin, atau manis menyebabkan sel-sel pembusuk mengalami krenasi atau mengerut karena kehilangan air sehingga mati. Mari kita lihat video pembuktiannya. 5 cm kentang, penggaris, air, 2 gelas, garam, dan stopwatch. Pertama, siapkan 2 potong kentang, masing-masing 5 cm. Tuangkan air ke dalam masing-masing gelas. Masukkan garam ke dalam gelas A. Aduk rata. Gelas B yang tidak diberi garam tetap bening, sedangkan gelas A yang diberi garam sedikit lebih keruh. Masukkan potongan kentang ke dalam masing-masing gelas. Siapkan stopwatch 30 menit. Dan tunggu selama 30 menit. Kentang yang direndam selama 30 menit di gelas A yang diberi garam teksturnya menjadi lebih lentur. Panjangnya menyusut menjadi 4,7 cm. Sedangkan kentang yang direndam 30 menit di gelas B yang tidak diberi garam teksturnya tetap keras bahkan sedikit lebih keras. Panjangnya pun sedikit bertambah menjadi 5,2 cm. Ini adalah perbandingan tekstur kedua kentang.
Percobaan kedua yaitu pengaruh gula terhadap fermentasi ragi yang dapat menghasilkan gas CO2. Topik kimia fisik yaitu reaksi kimia fermentasi pembentukan gas CO2 pengaruh gula. Fermentasi alkohol mengubah glukosa dari gula menjadi etanol dan karbon dioksida dengan bantuan ragi. Gas karbon dioksida yang dihasilkan bersifat ringan dan mengisi balon menyebabkan balon mengembang. Ragi hanya bisa menghasilkan gas CO2 jika ada gula sebagai makanan. Proses ini menunjukkan bahwa organisme hidup butuh energi untuk berfungsi. Mari kita lihat video pembuktiannya. Gula pasir, 2 buah ragi, 2 gelas air hangat, 2 buah botol, 2 buah balon, dan stopwatch. Pertama, hancurkan ragi. Hancurkan juga ragi yang kedua. Masukkan 1 ragi ke dalam 1 botol. Lakukan pada botol kedua. Masukkan kurang lebih 4 sendok gula pasir ke salah satu botol. Masukkan 1 gelas air hangat ke dalam 1 botol. Kocok agar larut. Masukkan 1 gelas air ke dalam botol kedua. Kocok hingga larut. Pasang masing-masing balon ke masing-masing botol. Tunggu 1,5 jam. Pada botol kedua yang diberi gula, balon lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa gula adalah bahan baku penting untuk fermentasi. Semakin banyak gula yang ditambahkan, semakin banyak karbon dioksida yang dihasilkan, sehingga balon mengembang lebih besar. Terima kasih.